Kanada telah meluncurkan strategi Arktik baru untuk melawan apa yang digambarkannya sebagai ancaman dari pesaing geopolitik. Ini hanyalah langkah terbaru dalam persaingan yang semakin ketat aktivitas Rusia baru-baru ini di sepanjang tepi wilayah udara Amerika Utara. Mengutip Al Jazeera, laporan itu menyebut pengujian senjata Rusia dan penyebaran sistem rudal di Kutub Utara yang mampu menyerang Amerika Utara dan Eropa sebagai hal yang sangat meresahkan. Kanada juga menuduh Cina secara teratur mengerahkan kapal yang dilengkapi dengan kemampuan penelitian militer serbaguna di utara untuk mengumpulkan data. Dokumen tersebut menyatakan bahwa Ottawa telah berupaya selama bertahun-tahun mengelola Arktik secara kooperatif dengan negara bagian lain dan menjaganya agar bebas dari persaingan militer. Apa saja strateginya? Strategi Arktik Kanada mencakup beberapa inisiatif utama yang akan dilakukan di kawasan tersebut, mulai dari kehadiran diplomatik hingga langkah-langkah keamanan. Negara tersebut akan mendirikan konsulat di Anchorage, Alaska, dan Nuuk, Greenland, serta menunjuk seorang duta besar untuk memimpin dan mengoordinasikan kebijakan serta tindakan Kanada di kawasan tersebut. Dan kapal perusak angkatan laut baru, kapal pemecah es dan kapal selam yang mampu beroperasi di bawah lapisan es, serta lebih banyak pesawat terbang dan pesawat tak berawak. Menteri Pertahanan Nasional Bill Blair mengatakan doktrin Kanada yang direvisi menyerukan penguatan kemampuan militer untuk melaksanakan dan mempertahankan operasi di Kutub Utara. Seberapa luas wilayah Arktik Kanada? Arktik yang meliputi area di sekitar Kutub Utara adalah wilayah paling utara di planet ini. Wilayah ini dibatasi garis imajiner yang disebut lingkaran Arktik. Wilayah ini meliputi wilayah milik 8 negara. Kanada, apa yang dilakukan Rusia dan Cina di sana? Dalam beberapa tahun terakhir, Rusia telah memperluas kehadiran angkatan lautnya, menyebarkan sistem rudal, dan meningkatkan pengujian senjata di Arktik. Cina telah mengerahkan kapal-kapal yang mampu menjalankan fungsi pengawasan militer dan penelitian di wilayah tersebut. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan data dan mengamankan akses ke sumber daya dan jalur pelayaran yang muncul akibat mencairnya es. Para ahli memperingatkan bahwa pengerahan kapal serbaguna dapat menyebabkan spionase dan penyalahgunaan data. Sebuah laporan oleh Pusat Studi Strategis dan Internasional atau CSIS yang mengungkap bahwa armada penelitian sipil Cina yang terbesar di dunia seolah-olah melakukan penelitian ilmiah tetapi juga mengumpulkan informasi oseanografi yang meningkatkan kemampuan peperangan bawah laut militer Cina. Dalam kebijakan Arktiknya tahun 2018, Cina menguraikan tujuannya untuk memahami, melindungi, mengembangkan, dan berpartisipasi dalam tata kelola Arktik. Negara tersebut juga ingin menjadikan rute laut utara yang menghubungkan bagian barat Eurasia dengan wilayah Asia Pasifik sebagai jalur pelayaran yang layak
untuk mempersingkat perjalanan laut antar wilayah. China dan Rusia telah berkolaborasi dalam proyek infrastruktur seperti Jalur Sutra Kutub atau juga dikenal sebagai Jalur Sutra Es, terutama karena jalur tradisional seperti terusan Suez menghadapi kemacetan dan tantangan keamanan yang semakin meningkat. Perubahan iklim dan pencairan lapisan es yang cepat membuat kawasan Arktik menjadi pusat geopolitik. Arktik menghangat 4 kali lebih cepat dari rata-rata global, membuatnya lebih mudah diakses untuk rute perdagangan maritim dan eksplorasi sumber daya, termasuk untuk negara-negara seperti China dan India yang bukan negara Arktik. Misalnya, pada Maret 2022, India mengumumkan kebijakan Arktiknya. Dalam beberapa bulan terakhir, New Delhi dan Moskow telah membahas pendalaman kerjasama mereka di Arktik, termasuk melalui kemungkinan penggunaan rute Laut Utara untuk mengirimkan minyak dari Rusia ke India. Kekuatan-kekuatan Eropa juga telah mengincar peran yang lebih besar di Arktik. Dalam beberapa tahun terakhir, Prancis, Jerman, dan Inggris masing-masing telah meluncurkan dan kemudian memperbarui kebijakan Arktik mereka. Wilayah ini sudah diketahui memiliki cadangan minyak, gas, dan mineral penting dalam jumlah besar seperti unsur tanah jarang atau RII untuk kendaraan listrik dan litium yang digunakan dalam baterai. Namun, banyak negara ingin sekali menjelajahi Arktik untuk mendapatkan endapan baru yang dapat membentuk persaingan, mendapatkan energi bersih dan akses ke bahan bakar fosil tradisional. Pada saat yang sama, meningkatnya kehadiran militer negara-negara pesaing menimbulkan resiko klaim teritorial dan pengaruh, sehingga meningkatkan resiko terjadinya konflik potensial. Apa dampaknya terhadap wilayah tersebut? Secara historis, kerangka kerjasama telah mengelola stabilitas Arktik yang dapat dirusak oleh ketegangan saat ini. Misalnya, Dewan Arktik didirikan pada 1996 untuk mempromosikan kerjasama antara negara-negara Arktik, yakni Kanada, Denmark, Finlandia, Islandia, Norwegia, Rusia, Swedia, dan AS, dan masyarakat pribumi. Forum antar pemerintah ini secara tegas mengecualikan keamanan militer dari mandatnya dan berfokus pada kolaborasi non-militer. Namun, invasi Rusia ke Ukraina telah membebani operasi Dewan dan 7 negara anggota lainnya menangguhkan kerjasama dengan Rusia pada Maret 2022. Pada bulan Juni, negara-negara ini mengumumkan dimulainya kembali kerjasama secara terbatas pada proyek-proyek tertentu, tidak termasuk keterlibatan Rusia. Selain itu, peningkatan pengiriman, ekstraksi sumber daya, dan aktivitas militer dapat mengancam ekosistem Arktik yang rapuh yang sudah tertekan akibat perubahan iklim. Pada bulan Januari, Dewan Arktik melaporkan peningkatan jumlah kapal di perairan Arktik sebesar 37% selama dekade terakhir. Peningkatan ini meningkatkan resiko tumpahan minyak, polusi udara, kontaminasi kimia, dan gangguan terhadap kehidupan laut. Operasi militer dan pengembangan infrastruktur yang melibatkan kegiatan seperti pemecah es mengganggu habitat es laut, sehingga mempengaruhi spesies seperti beruang kutub dan anjing laut.